Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'da, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallah thumma sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, a'azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan tiada kata yang paling indah yang sepatutnya kita keluarkan dari lisan ini yang pertama kali adalah ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kenikmatan yang begitu banyaknya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menantang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian bisa menghitung nikmat, kata Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Namun Allah Subhanahu wa taala menggunakan lam tauhid bahwasanya tidak akan pernah bisa. Maka dari itu masalah muslimin, bahwasanya kewajiban kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ubudiyah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Dzariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan seluruh manusia dan jin, intinya adalah untuk ubudiyah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kata lain yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada orang-orang saleh yang selalu berusaha ittiba kepada beliau, dan semoga kita termasuk umat beliau nanti yang bisa masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah yang singkat ini izinkan khatib berwasiat kepada pribadi khatib dan kepada jamaah sekalian. Dan ini adalah termasuk rukun daripada khutbah Jumat, adalah saling memberikan nasihat, dan sebaik-baik wasiat adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan mari kita mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ataupun setiap manusia memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya setiap manusia ada segumpal darah ataupun segumpal daging, yang mana segumpal itu adalah motor penggerak bagi semuanya. Disitulah tempat keikhlasan, disitulah tempat sifat tawadhu, dan disitu pula kebalikannya ada sifat riya, ada sifat sombong, ada sifat sum'ah dan lain sebagainya. Itu berada di dalam segumpal tersebut. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna fil jasadil mudghah idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, sesungguhnya di dalam jiwa manusia, di dalam tubuh manusia ada segumpal darah ataupun segumpal
introspeksi diri kita, bahwasanya apakah segumpal darah ataupun segumpal daging yang kita miliki tersebut condong ke dalam kebaikan ataupun condong ke dalam keburukan. Maka kita sendiri yang bisa mengetahui masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun perlu kita ketahui masalah muslimin, sesungguhnya hati itu ataupun jantung tersebut juga bisa merasakan sakit ataupun sehat. Sebagaimana ulama memberikan penjelasan bahwasanya keadaan hati ataupun jantung ada 3 macam. Yang pertama adalah qalbun salim, hati yang bersih. Yang kedua adalah qalbun marid, hati yang sakit. Yang ketiga adalah macam yang ketiga yang paling berbahaya, auzubillahi wa a'udzubillah, adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Namun dalam khutbah yang singkat ini izinkan khatib menukilkan dari perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitab Al-Fawaid. Dan ini adalah bisa kita introspeksi nanti perkataan beliau tentang keadaan hati kita pada saat hari ini berada di posisi mana. Langsung saja masalah muslimin. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala pernah mengatakan, kedudukan hati ataupun jantung tersebut juga bisa merasakan sakit seperti sakitnya badan. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Fawaid, al-qalbu yamrudu kama yamrudul badan wa yasda'u kama tasda'ul mir'ah wa yaju wa yaqas wa yu'ra kama yu'rul jism. Maka kata beliau apa? Bahwasanya al-qalbu yamrudu kama yamrudul badan. Hati seseorang hamba bisa merasakan sakit seperti sakitnya badan. Dan kita mungkin pernah mengalami, dan semuanya pasti mengalaminya. Karena ketahui masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita sepakat bahwasanya kita bukan malaikat yang terus-menerus dalam kebaikan, tidak akan mungkin. Dan pasangan hidup kita bukanlah bidadari yang tidak terlepas dari kesalahan tidak. Maka kaidah ulama mengatakan adalah al-imanu yazidu wa yanqus. Iman adalah naik dan turun. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Naiknya keimanan seseorang disebabkan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu, dan turunnya keimanan seseorang disebabkan karena banyaknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini senada yang diucapkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala tadi, bahwasanya al-qalbu yamradu kama yamradul badan. Bahwasanya hati seorang hamba bisa sakit seperti sakitnya badan. Dan ulama juga memberikan resep obatnya. Dan obat dari seorang yang merasakan sakit hati tidak ada di apotek masyarakat muslimin. Namun obatnya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa malah orang yang sakit hati? Kenapa malah dianjurkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya. Beliau menukilkan ayat dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rawana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ron di sini adalah nuqtat sauda, adalah titik-titik hitam. Apabila seseorang hamba melakukan satu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa mata ini, kemaksiatan terkadang kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan ditorehkan satu nuqtat sauda, titik hitam pada hati kita. Dan lama kelamaan saking banyaknya maksiat kita kepada Allah, banyak titik-titik hitam pada diri kita, akhirnya hati kita menjadi sakit. Dan apa obatnya kata beliau? Yakni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Obatnya tak lain dan tak bukan seseorang yang memiliki sakit hati adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di apotek masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kedua, keadaan hati seorang hamba yang kedua, bahwasanya hati wa yasda'u kama tasda'ul mir'ah. Hati juga bisa berkarat seperti karatnya kaca ataupun cermin. Yang kita ketahui masalah muslimin, apabila kita memiliki kaca ataupun cermin yang tidak pernah kita bersihkan, bahkan kita taruh di hujan-hujan atau tempat yang terkena hujan, panas hujan, lama kelamaan kaca tersebut akan karatan. Dan begitu pula dalam hati kita. Apabila kita biarkan begitu saja, tidak pernah kita gunakan hati kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala,
tidak pernah kita bawa dalam majelis taklim, dalam masjid, lama kelamaan hati yang bersih bisa berkarat seperti karatnya kaca. Wa yasda'u kama tasda'ul mir'ah. Wa jalauha, dan salah satu cara membersihkannya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu membersihkan hati yang terkena karat adalah kita gerakkan lisan ini untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itulah obat ataupun penyakit seorang hati bisa berkarat. Dan salah satu cara membersihkannya tadi adalah karat tersebut kita gunakan lisan ini untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Posisi yang ketiga, posisi hati seorang hamba dalam tiga keadaan yang ketiga adalah wa yu'ra kama yu'ral jism. Hati ini juga bisa telanjang seperti telanjangnya badan. Wa zinatuhu, yakni tawakkal kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui masalah muslimin, terkadang kenapa hati ini hampa? Terkadang kita berjalan kemana, kesana kemari, namun hati ini gersang. Tidak pernah rasa ada ayam ataupun tenangnya pada diri ini. Maka ketahuilah salah satu obatnya adalah kita banyak-banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang definisi takwa sangat panjang dan sangat banyak sekali, dan itu adalah posisi hati seorang hamba yang ketiga. Hati ini bisa telanjang, ma'asyiral muslimin. Hati ini bisa telanjang seperti telanjangnya badan, yang terkadang kita hadir di dalam masjid, terkadang kita sholat namun kita tidak mengetahui apa arti sholat. Terkadang pikiran kita kemana-mana, yang itu disebut dengan telanjangnya hati, ma'asyiral muslimin. Dan salah satu obatnya adalah banyak-banyak kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, keadaan hati seorang hamba yaju wa yanqus. Hati ini juga bisa haus dan lapar, seperti haus dan laparnya badan ataupun jiwa ini. Wa ta'amuhu wa syarabahu, makan dan minumnya adalah inabah kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa diawasi ataupun muraqabatullah, selalu di hadapan bahwasanya kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah obatnya bahwasanya telanjangnya badan, pakaiannya adalah kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saking banyaknya, bahkan naudzubillah wal a'yadzubillah, terkadang seorang hamba, mereka pada siang hari mereka bisa duduk di masjid, mereka bisa menghadiri majelis taklim, namun di malam hari banyak sekali di antara mereka bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dikala sendirian. Mungkin tidak ada yang mengetahuinya, namun pada saat mereka di malam hari mereka berselancar di dunia maya mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gadget mereka ataupun HP mereka, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menjadikan jiwa ataupun hati ini bisa terlalu